Hai, hari ini gue mau cerita mengenai perjalanan depresi gue sih dari awal mulanya kayak gimana. Gue udah sempat ngerekam ceritanya dari awal SMP sampai eh, kuliah, tapi ternyata videonya panjang banget, jadi kayak 50 menit gitu. 50 menit pun itu belum selesai, jadi akhirnya gue putusin gue akan bagi 3 videonya. Awal mulanya dari SMP, terus part 2 nya nanti SMA, part 3 nya pas gue kuliah. Oke, berarti sekarang ini yang part pertamanya. Jadi eh, depresi ini datangnya apa ya, pelan-pelan sih gejalanya. Waktu itu gue ingat gue ada di kelas 2 SMP. Gue orangnya dulu rajin belajar, motivasinya tinggi, terus apa ya, orangnya pemalu tapi masih bisa berteman gitu. Terus apa lagi ya, ceria, apalagi ya, ya kira-kira gitu. Nah, waktu SMP kelas 2, gue nggak tahu kenapa gue ngerasa kok gue mulai susah ya fokus belajar. Gue ngerasa nilai-nilainya turun. Waktu itu karena gue lagi ikut lomba LS2N vokal group, jadi gue pikir kan dispen mulu gitu kan, kayak keikut kelas untuk latihan vokal grupnya. Jadi gue pikir karena alasannya itu gitu, oh ini mungkin kayaknya karena kebanyakan latihan untuk lomba, jadi mungkin nilai-nilai turun gitu. Gue ngerasa kayak kok gue nggak sama lagi kayak dulu gitu. Terus gue ya merasakan perubahan-perubahan yang aneh dalam diri gue mulai perlahan-lahan menarik diri dari teman-teman gue, lebih suka menyendiri, ngerasa kayak kelelahan gitu ketika berinteraksi dengan teman-teman lainnya, terus suka sedih tiba-tiba nggak jelas. eh, ya itu gue ngerasain itu, tapi gejalanya masih mild. Terus naik ke kelas 3 SMP, gue ngerasa gejala-gejalanya tuh makin menguat. Jadi uh, kesulitan konsentrasi itu makin meningkat. Terus gak punya motivasi sama belajar. Apalagi ya, ya menarik diri dari teman-teman, pengennya sendirian terus mulai bosen hidup. Dan terus apalagi ya, hmm, iya kira-kira itu sih. Jadi waktu itu gue ngerasa tersiksa banget, karena waktu itu lagi persiapan untuk ujian nasional. Jadi dulu kan masih ada ujian nasional, terus materinya kan ya belajar dari detik-detik UASBN ya dulu ya, detik-detik UN gitulah. Maksudnya cara apa ya, persiapan untuk ujian nasional menurut gue tuh sebenarnya kan gampang kan, tinggal lu pengulangan, lo rajin-rajin latihan soal, lu baca materinya lagi dan lagi, maksudnya ketemu soal yang jenisnya kira-kira itu lagi sama lagi, itu pengulangan tuh menurut gue gampang gitu. Tapi biasanya gampang, tapi pada saat itu gue ngerasa gila, ini gue bener-bener gak nangkep sama sekali, apa susah banget nangkepnya. Terus gue ngerasa kesulitan ngerjain soal. Dan untuk pertama kalinya gue yang biasanya bertanggung jawab, eh, paling takut kalau jadi anak yang bandel gitu melanggar aturan, kali itu gue punya keberanian untuk jadi asal-asalan gitu. Gue waktu itu ngejawab soal-soal ujian akhirnya eh, cuma asal doang, jadi baca tang ting tung aja gitu, A B C D E F G, pilihan ganda, asal-asalan ngerjainnya. Terus gue kayak misalnya dikasih durasi waktu 2 jam untuk ngerjain, tapi gue bisa selesai dengan 15 menit gitu, saking asal-asalannya. Kayak gue ngerasa nggak ada energi, belajar juga kesulitan. Pokoknya gue bingung deh, kayak apa ya, what is wrong with me, what is wrong with me. Gue bertanya-tanya sih waktu itu, cuma nggak ngerti kan, nggak ngerti, jadi akhirnya gue diemin aja gitu. Terus ya dari situ nilai-nilai menurun, dan itu gue bisa lulus karena apa ya, eh nilainya ya pasti nggak memuaskan lah ya. Eh, Sesuai dengan potensi gue, maksudnya gue tahu kapasitas gue semana, hasilnya tuh nggak sesuai dengan, nggak optimal gitu. Tapi ya udah gitu. Nah dari situ gue ngerasa capek banget, bener-bener
belajar capek, kemana-mana capek, terus ngerasa bosan hidup. Em, ya di situ gue ngerasa kayak gue jadi Bella yang berbeda gitu. Nah dari situ akhirnya gue kepikiran mengenai SMA kan, masa depan gue kayak, nah, aduh gimana ya, gue masa mau SMA lagi, gue kan udah 9 tahun sekolah kan, 6 kelas apa, sekolah dasar 6 tahun, 3 tahun SMP, terus 2 tahun TK gitu kan, gue udah 11 tahun cuy sekolah gitu. Masa gue mau belajar lagi dengan sistem kayak gini, gue ngerasa muak banget gitu. Nah waktu itu gue sempet kayak bilang gitu ke orang tua gue kalau gue mau SMK gitu. Nah cuma orang tua gue tuh kayaknya nggak nganggap gue serius gitu, dan akhirnya jadi diabain gitu apa keinginan gue gitu. Dan salahnya gue juga waktu itu adalah gue tuh tipikal anak yang nurut-nurut aja gitu. Jadi kalau dibilang orang tua nggak boleh, gue langsung kayak kaget dan diem gitu. Akhirnya kayak, oh nggak boleh apa segala macam, jadi diem. Akhirnya gue terpaksa melanjutkan SMA di SMA biasa gitu, SMA yang formal gitu. Padahal gue ngerasa waktu itu gue kayaknya udah nggak bisa lagi nih belajar lagi apa ya, 3 tahun lagi belajaran formal. Karena gue dengar dari teman-teman gue yang SMK gitu, mereka tuh kayak 70% praktek, 30% teori gitu kan. Dan gue ngerasa pada saat itu yang cocok untuk gue gitu. Dulu gue kepikiran kalau nggak broadcasting gue mau tata boga, tapi ya karena nggak dibolehin, yaudah deh gue akhirnya eh, jadi pasrah ngikutin kemauan orang tua gitu. Karena orang tua tak tahu kalau gue tuh bisa gitu, bisa SMA. Tapi bisa kan bukan berarti gue mau gitu loh. Akhirnya gue waktu itu terpaksa ikut tes di Bogor ke Regina Pacis. Dan itu kan gue kondisinya konsentrasi itu nggak bisa, sangat amat buruk gitu ya. Gue tuh nggak bisa jawab soal-soal ujiannya gitu. Begitu tes nggak bisa jawab, terus pas keluar hasilnya gue nggak diterima gitu. Eh, Pas gue bilang gue nggak diterima, kayaknya keluarga sempet kaget gitu. Terus teman-teman gue tuh juga kaget gitu, kayak hah, kalian nggak keterima gitu. Soalnya ada anak-anak yang rankingnya di bawah gue tapi keterima gitu, bahkan nggak ranking sama sekali gitu. Dan kan dari rekornya biasanya gue ranking dulu gitu kan, tiba-tiba begini gitu, tiba-tiba gue nggak keterima. Nah salahnya gue juga waktu itu di situ, gue tetap ngotot untuk mau masuk ke Regina Pacis karena gue nggak mau SMA di Depok. Menurut gue nggak ada SMA di Depok yang bagus, dan karena kemungkinan untuk SMK ditutup, gue akhirnya jadi kayak ngotot tetap di Regina Pacis supaya gue nggak ketemu SMA di Bogor, SMA di Depok yang gue nggak suka gitu. Dan aduh dari situ sih, itu apa ya, permulaan segala mimpi buruk gue tuh akhirnya di Regina Pacis Bogor itu. eh, Bukan karena sekolah, mungkin ya ada apa ya, kontribusi dari sekolahnya, tapi pada saat yang sama juga semakin meningkat, gejala depresi gue makin menguat gitu. Dan ketika gejala meningkat itu tuh gue inget pertengahan kayak libur SMP, terus di sini menuju SMA, di tengah-tengahnya kan libur panjang. Gue inget banget gue tiba-tiba makan tuh jadi banyak banget, lahap banget. Padahal gue biasanya nggak suka makan kan, gue cuma suka nyemil gitu. Tiba-tiba itu banyak banget, gue naik berat badan drastis gitu. Banyak banget sampai penampilan gue tuh berubah. Udah apa ya, kalau ngeliat foto-foto gue dari kecil gitu sampai SD mukanya mirip, SMP mukanya mirip gitu, SMA wah gila udah beda banget. Gue udah gak kenal itu Bella siapa lagi gitu. Eh, itu itu kan salah satu, maksudnya naiknya nafsu makan atau turunnya nafsu makan kan termasuk gejala dari depresi gitu kan. Terus gue ngeliat itu juga awal mulanya dimana gue menjadikan makanan sebagai pelarian gitu, sebagai tempat untuk apa yang mendapatkan comfort gitu. Nah itu dulu yang gue ceritain ini di awal mulai depresi part satunya dulu ya. Jadi ini yang masa SMP. Gue akan lanjut lagi cerita di part yang kedua, masa SMA nya. Oke, bye bye.